Nah, ini ada kabar nih ya. Sebenarnya kemarin itu sudah bagus mereka dibiarkan di tengah laut dengan kapal yang mereka bawa yang katanya terdampar. Sebenarnya udah bagus mereka dibiarkan saja sampai dia itu nanti keluar dari perbatasan perairan Indonesia. Sebenarnya udah bagus itu. Dan dia nanti terombang-ambing masuklah ke perairan Australia ataupun ke perairan Malaysia. Biar mereka ditampung di Malaysia. Sebenarnya bagus seperti itu. Syukur-syukur ya, syukur-syukur mereka tuh didorong sekalian mendekati ke perairan negara lain atau keluar dari perairan Indonesia lah paling tidak. Nah, ini hari ini tanggal 24 Oktober tahun 2024, hari ini tadi siang tim SAR itu sudah berhasil mengevakuasi 26 orang dari kapal yang terombang-ambing di tengah laut itu ya, 4 mil dari daratan. Itu sudah berhasil 26 dan rencana akan dievakuasi itu bertahap. Jadi tetap mau bagaimanapun nanti, bagaimanapun juga orang-orang Indonesia, orang-orang yang menolak itu nggak akan ada gunanya. Tetap mereka akan dibawa ke darat. Apalagi kalau UNHCR sudah turun tangan, aparat keamanannya sudah nggak bisa mau berkutik apa-apa lagi. Nggak bisa, nggak. Tetap mereka akan dibawa dievakuasi ke daratan. Karena UNHCR akan melakukan segala upaya apapun itu, yang penting mereka itu harus mendarat di Indonesia. Apapun. Jangankan hanya keamanan ya, hakim aja bisa disuap. Apalagi hanya keamanan itu bisa saja. Tapi saya tidak bilang kalau keamanannya disuap. Itu saya tidak bilang, itu hanya perkiraan-perkiraan semua di Indonesia itu bisa main dengan suap-suapan. Nah, ini videonya nih, video yang tim SAR sedang mengevakuasi 26 orang etnis Rohingya yang terdiri dari anak-anak, perempuan, dan beberapa laki-laki. Ya, ini video yang sudah beredar di media sosial. Jadi pada hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024, tim SAR berhasil menurunkan atau mengevakuasi dari kapal yang terombang-ambing di lautan, dibawa ke daratan. Nah, ini yang berhasil dievakuasi itu jumlahnya ada 26 orang Rohingya, terdiri dari perempuan, ibu-ibu, dan anak-anak. Ya, ibu-ibu, anak-anak, dan ada beberapa laki-laki juga. Jadi mau bagaimanapun juga mereka akan tetap dievakuasi ke darat. Nggak mungkin mereka mau dibiarkan saja terombang-ambing di kapal di tengah lautan. Nggak akan. Mau petugas keamanannya super ketat seperti apapun, tidak akan mereka dibiarkan, tidak akan mereka didorong ke tengah lautan untuk meneruskan tujuan mereka yang katanya ke negara ketiga, atau tujuan mereka ke negara ketiga, bukan ke Indonesia. Tidak akan, karena memang tujuan mereka itu sebenarnya ke Indonesia. Dan saya juga malah curiga bahwa ini buangan dari Malaysia, bukan dari Bangladesh. Karena apa? Perjalanan mereka itu dari tanggal 9 sampai tanggal 12 Oktober, sedangkan tanggal 17 sudah sampai di perairan di Indonesia. Kalau dari Bangla sana kemungkinan kan lebih lama. Kalau dari Malai bisa jadi dia menggunakan kapal butut hanya sekitar 3 atau 4 hari sampai ke perairan Indonesia, bisa jadi. Nah, apalagi ini sekarang UNHCR sudah turun tangan. Sudah tidak mungkin mereka mau diusir lagi dari perairan Indonesia. Kalau UNHCR sudah turun tangan, sudahlah. Pasti bakal naik ke daratan, ke Aceh juga. Dan ini mereka sekarang rencana ditampung di Aceh Selatan. Sudah 26 orang yang berhasil dievakuasi dan rencana akan dievakuasi bertahap. Nah, bertahap itu jadi sedikit demi sedikit nanti semua yang ada di kapal itu akan
dibawa ke daratan juga oleh tim SAR. Tidak mungkin mereka mau didorong, tidak mungkin mereka mau dikeluarkan dari perairan Indonesia. Nah, jadi bagaimana ini? Sudah nggak ada lagi media-media yang seperti dulu nih, waktu awal-awal tahun 2023 sampai ke pertengahan tahun 2024. Itu banyak sekali media, youtuber dari Facebook juga, dari media-media lain, itu banyak sekali yang menyuarakan untuk menolak Rohingya. Dan dengan banyaknya media sosial yang menolak tentang Rohingya, itu berhasil mencegah mereka sampai berbulan-bulan tidak datang. Karena apa? Saking ramainya waktu itu yang menolak. Tapi kini setelah media-media itu sepi, tidak ada lagi yang menyiarkan tentang Rohingya, ternyata sekarang datang lagi. Sekarang datang lagi kalau kita biarkan, tidak ada lagi media yang gembar-gembor lagi untuk menolak Rohingya. Saya yakin ke depan, entah bulan depan, entah bulan pertengahan bulan depan atau akhir bulan depan, bahkan bisa jadi minggu besok, itu bisa akan datang lagi. Dan yang mengerikan lagi itu bukan hanya dari Bangladesh ataupun bukan hanya dari Myanmar, tapi dari negara tetangga pun nanti bisa banyak yang berdatangan ke sini. Karena apa? Negara sebelah juga sudah menolak, sudah risih dengan keberadaan mereka. Tapi di Indonesia tidak bisa menolak, tetap aja diterima-terima aja. Awalnya aja iya, ditolak, dibiarkan di tengah laut. Setelah beberapa hari dievakuasi, sedikit demi sedikit mereka dibawa lagi ke daratan. Itu nanti lama-lama yang dari Malaides sono itu ke Indonesia semua. Walaupun dari Indonesia itu ada yang larinya ke Malaides, tetap larinya ke Malaysia itu ada. Hanya beberapa karena apa? Menyusul keluarganya. Yang dari Aceh lari ke Malaysia karena ada keluarganya di sana, mungkin hanya 1-2 orang. Tapi puluhan orang yang ada di Malaysia masuk ke negara Indonesia itu puluhan, jadi nggak sebanding. Karena di sana sudah sangat membludak orang-orang Rohingya. Pemerintah di sana pun sudah sangat risih. Warga di sana sudah sangat risih. Sedangkan di Indonesia diurusin, dirawat, dibaik-baikin, diterima. Apalagi ada UNHCR, IOM, dan lain sebagainya yang melindungi mereka. Apalagi mereka hanya berbekal gelang saja, mereka bebas keluar masuk jadi anak angkatnya UNHCR. Di Indonesia bebas mereka, dikasih makan, diurusin pemerintah. Coba bayangkan kalau orang Indonesia datang ke negara lain secara ilegal, kalau nggak ditenggelamkan kapalnya, dipenjara di sono, dihukum di sono di negara orang. Nah ini loh orang-orang ilegal masuk ke Indonesia, sampai coba pengungsi dari negara lain di Indonesia yang nggak diurusin sama UNHCR itu udah banyak banget. Udah berapa puluh ribu orang coba yang belum diurusin, belum selesai hingga saat ini permasalahannya. Ini ditambah-tambah terus, UNHCR ngomong tanggung jawab dari mana? Ya ini terserah, kalau mau diramaikan lagi seperti dulu ya ayo kita ramaikan video-video seperti ini. Share videonya, biar banyak lagi akun-akun lain yang mengikuti, biar banyak lagi media-media lain yang meneriakan untuk tolak Rohingya. Agar apa? Agar mereka nggak terus berbondong-bondong masuk ke negara kita untuk makan negara kita. Orang-orang kita aja negara belum bisa menyelesaikan, banyak yang masih susah, banyak yang tinggal di kolong jembatan. Kok ini ngurusin Rohingya? Dan bikin iri masyarakat lokal. Tapi kalau memang mau video-video seperti ini terus kita gemborkan lagi, terus kita sebarkan lagi, ayo video ini di-share biar banyak lagi orang yang tahu bahwa Rohingya ini datang lagi.